Ini kok semangat ben gitu aja ya. Kalau nama asli enggak mboten. 23. Saya 24. Ibu, monggo nggih. Paling tua. Bapak. Pak, sampun Semarang. Nggih. Wonten pun nggih, boten. Saya Bapak pensiun caranya. Iki urung bisa lampu. Iya. Absennya sana.
Ya 27 apa 12 ngomong? 12, wah lah Pak Andri. Sugeng nggih. Sugeng sedaya Mas. Kota dia hanya buka berkebun. Siap. Sudah Idul Fitri, kini tiba hari yang dinanti. Ketupat tersaji di atas meja. Aku meriah sekali kumpul keluarga penuh. Ini video apa foto Kak? Ini video Mas Nani. Gila misi lah. Coba Jenengnya harus enggak? Jenengnya pas-pas. Enggak tahu. Satu-satu. Kayaknya orang apa lu? Thank you.
tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang pada acara sawalan halal bihalal warga RW 7 Benar Bengarejo Yogyakarta dengan tema menjalin silaturahmi, memperkokoh persaudaraan. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. RW 7 itu punya tagline. Oh iya? Apa ya? Iya. Nanti bisa diikuti bareng-bareng biar tambah semangat malam ini, biar tidak ngantuk ya, barangkali malah dinabubukkan oleh suara kami berdua. Itu ada tagline-nya. Nanti kalau saya sampaikan RW 7, kita bisa sama-sama menyampaikan Guyub rukun. Ya, Bisa dimulai? Bisa dicoba ya? Bisa dicoba ya. Minta tolong yang kompak ya. Kalau kita mengatakan RW 7 dijawab Guyub rukun. Tapi sambil semangat ya. Iya. Guyub rukun. Ini tagline ini harapannya kita sebagai warga RW 07 lalu menjadi spirit bagi warga seluruh warga RW 07 untuk selalu guyub dan rukun dalam kondisi dan situasi apapun. Iya, Baik, kita coba ya Bapak Ibu ya bersama-sama ya. Coba ya. Mau dengar suaranya dulu ya. 1, 2, 3. RW 7. Wah, kurang semangat. Nah, ini dari 100% berapa persen nih Mas? 40% kali ya. Wah, 40% dah ya, betul. Berarti harus dicoba lagi nih. Masa semangatnya dari warga RW 7 melempem cuma 40%. Coba lagi ya Mas. Boleh, coba lagi. Boleh ya, oke. Ya. 1, 2, 3. RW 7. Oke, Mantap betul. Tepuk tangan. Baik, menginjak acara pertama ya Mas. Ya, baik Bapak Ibu, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada malam hari ini berikut pembacaan kalam ilahi Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135 yang akan dibawakan oleh Saudara Rahmat Dimas dengan sari tilawah Ananda Maria. Silakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas penyampaian kalam ilahi pada malam hari ini oleh Saudara Rahmat Dimas dan Saudari Marian. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah laporan dan sambutan Ketua Panitia kepada Bapak JB Basuki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah, yang kami banggakan juga, selamat malam Pak Sarosa. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 yang diwakili oleh Ibu Wakasek, Ibu Sukinah, selamat datang. Yang ketiga Bapak Babinkan Tikmas Pak Narto, selamat datang. Berikutnya Pak Babinsa, belum hadir ya. Kemudian Pak LPMK Bapak Edi Purwoko, belum hadir juga. Lalu Ketua Rukun Kampung Bener ini juga belum hadir, nanti akan nyusul karena pada saat yang sama ada sawalan di wilayahnya. Kemudian Ketua KUB diwakili oleh Ibu Indri, selamat datang. Pimpinan Stikes Notokusumo belum hadir. Lalu kemudian pimpinan Pasturan Yesuit Romo Herianto, selamat datang. Pimpinan Asmi Santa Maria atau yang mewakili Suster Rosita. Pimpinan TK Negeri 4 belum hadir juga. Lalu Ustadz Kak Bimo, selamat datang Pak. Ketua RW 7 yang kami cintai dan kami banggakan Pak Haji Eko Priyono, selamat datang. Ketua RT 12 Pak Ardian, selamat datang. Pak Rudi, Ketua RT 24, dan Pak Eli RT 27 atau yang mewakili. Dan semua warga RW 07 yang kami cintai dan kami banggakan, selamat datang di acara silaturahmi dan halal bihalal. Dan tema pada malam ini adalah menjalin silaturahmi, memperkokoh persaudaraan. Kami akan laporkan penyelenggaraan kepanitiaan ini. Kebetulan ini juga tradisi di RW kami dijatah. Jadi kebetulan ini pas yang mengadakan adalah RT 23. Kami panitianya dan kami dibantu oleh kontribusi dana dari tiap RT dan RW. Total 18,5 juta dan itu ditanggung bersama RT dan RW. Dan ini untuk tahun depan itu gilirannya RT-nya Pak Rudi itu. Dan nanti kita akan kompilasi semua file-file dokumen foto maupun video, itu akan kita sampaikan ke masing-masing RT sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan setelah selesai acara ini kami akan membuat laporan keuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepanitiaan ini. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar sampai akhir. Pada akhirnya ubur-ubur ikan lele jangan kabur sebelum selesai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basuki yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan Ketua RW 07 Kelurahan Bener sekaligus ikrar syawalan kepada Bapak Haji Eko Priyono SHD, silakan. Bu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata sambatan pada acara malam ini, seperti biasanya saya takut depan panggung, saya takut sendirian di sini. Untuk itu
saya akan mengundang terlebih dahulu warga RW 7 pilihan di RT masing-masing. Lalu kami mengundang ke atas panggung para ketua RT di wilayah RW 7, Pak Budi, Pak Ardian, Pak Basuki, dan mohon mengajak istrinya masing-masing. Oh iya, tidak lupa saya juga mengundang ketua RW, ketua PKK RW 7. Pokoknya begitu. Ini kalau sampai lupa saya nggak undang, dampaknya bisa kemana-mana. Pokoknya berhenti perhatian. Kesehatan agak terganggu sehingga mohon izin, sehingga ini menjadi kurang satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat sejahtera untuk kita dan salam guyub rukun. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang terhormat Bapak Lurah Bener, Bapak Sorosa, Babin Mas Lurah Bener, Babin, pimpinan lembaga kan yang ada di wilayah RW 7, pimpinan ketua Stikes atau yang mewakili, pimpinan ASMI dari SD Tegarrejo maupun dari TK Negeri 4 atau yang mewakili, dan lebih khusus pada kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta atau yang mewakili, serta Bapak Ibu warga RW 7 Kelurahan Bener yang berbahagia, yang kami hormati dan juga sekaligus kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan penyelenggaraan halal bihalal maupun silaturahmi seperti pada malam hari ini merupakan agenda rutin tahunan yang selama ini telah berjalan dengan baik, dan insya Allah untuk waktu-waktu ke depan juga akan terus kita lakukan. Demikian, apakah demikian ya Bapak Ibu warga RW 7? Sawalan ini akan kita lanjutkan terus. Alhamdulillah. Ini pertanda bahwa tadi dari pembawa acara kita punya tagline RW 7 Guyub Rukun. Semoga tagline ini menginspirasi kita semua untuk kita semua saling menjaga kebersamaan, menjaga keguyub rukunan dalam segala aktivitas kita di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kelurahan Bener. Pada malam hari ini terus terang mumpung saya ingat, saya kalau tahun-tahun kemarin hanya didampingi, minta didampingi ketua-ketua RT. Sekarang saya mau juga mengajak ibu-ibu ketua PKK, karena ini sekali lagi mumpung ingat, karena pada
PKK RT di wilayah RW 7 Kelurahan Bogor. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan harapan kepada seluruh warga RW 7 untuk benar-benar berkenan memberikan dukungan, memberikan partisipasi secara aktif terkait dengan tugas-tugas ke-RT-an di wilayah masing-masing. Salah satu bentuk partisipasi aktif yang sangat kami harapkan kepada seluruh warga adalah ini contoh real yang bisa dan harus Bapak Ibu lakukan ketika Pak RT men-share undangan untuk pertemuan rutin warga melalui media komunikasi yang ada, diminta untuk mengisi list kehadiran, mohon segera direspon dan diisi dan hadir di pertemuan itu. Cerita nyata ini bukan cerita, kisah nyata terjadi di salah satu RT kita. Kira-kira 4 hari sebelum pertemuan Pak RT share undangan, dimohon isi list kehadiran sampai dengan hari H kurang 4 jam kira-kira. Yang mengisi kehadiran itu hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Akhirnya saya memonitor aja di grup itu, oleh Pak RT undangannya dibatalkan, ditunda untuk waktu yang akan datang. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon benar-benar Bapak Ibu warga RW 7 untuk berkenan memberikan dukungan pada tugas-tugas KRT dan juga memberikan partisipasi secara aktif. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Baik, berarti hal seperti itu tidak akan terulang kembali. Baik Bapak Ibu, itu saja yang perlu kami sampaikan, dan pada kesempatan ini kami atas nama seluruh pengurus RT di wilayah RW 7 dan juga pengurus RW pada kesempatan ini menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Teriring doa khususnya kepada warga muslim dan muslimah di RW 07. Semoga amal ibadah Ramadan yang telah dijalankan diterima oleh Allah SWT dan diberikan kesempatan serta umur panjang sehingga dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan pada seluruh warga RW 7, terima kasih atas toleransi, saling menghargai selama pelaksanaan ibadah bulan Ramadan sampai dengan perayaan pada malam hari ini. Sungguh partisipasi Bapak Ibu sangat menunjang kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang protes ya? Lupa. Ya inilah karena depan panggung gitu. Bapak Ibu mohon maaf, saya terus terang grogi karena di hadapan saya dan Ustadz Bimo yang mohon maaf tadi belum saya sebut. Sangat kami muliakan Ustadz Bimo Matur bawahnya, dan saya tidak hafal persis nama lengkap beliau. Nanti beliau yang memperkenalkan sendiri saja nama lengkapnya. Karena kalau ditulis, kalau nggak salah kemarin di Masjid Kemojo itu hampir 2 meter, panjang sekali namanya. Baik Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ikrar ini mohon perkenan pada Bapak Ibu warga RW 7
untuk sejenak berdiri. Baik, mohon berkenan Bapak Ibu untuk menyanyikan. Ikrar warga RW 7 Kelurahan Bener. Dengan memohon ridho Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami warga RW 7 Kelurahan Bener dengan hati yang tulus dan ikhlas berikrar saling memberi dan meminta maaf lahir dan batin, saling memberi dan meminta maaf lahir dan batin atas semua kesalahan di antara kami. Semoga Tuhan meridhoi dan memberkahi silaturahmi serta keguyup rukunan kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Demikian tadi sambutan dan ikrar sawalan yang dipimpin oleh Bapak Ketua RW 07. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masuki acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Lurah Bener Bapak Sarosa SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sesepuh, ini sepuh RW 07 Kelurahan Bener. Yang saya hormati Ustadz Bimo Suryono yang kita tunggu tausiah atau tuntunnya. Yang saya hormati Babin Kantimas Kelurahan Bener. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Ketua RW 07, Ketua RT 12, 23, 24, dan 27. Dan yang saya hormati kepala atau instansi yang ada di RW 7 dan juga ketua lembaga yang ada di Kelurahan Bener dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga kita diberi kesempatan bisa hadir di tempat ini. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atau penyelenggara untuk acara pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya atas nama pribadi dan juga kedinasan lembaga kelurahan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin segala salah dan khilaf kami baik dalam kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi atau dan juga halal bihalal atau sawalan. Tentunya untuk acara ini kita akan saling maaf-maafan. Sebetulnya untuk minta maaf itu tidak harus di bulan Syawal. Selama kita mempunyai salah, harusnya kita sewaktu-waktu minta maaf. Karena ini sudah merupakan kegiatan rutin dan juga tradisi. Jadi minta maafnya dirapel 1 tahun sekali. Kadang kita kalau mau minta maaf langsung itu kadang pekewo dan juga nggak tegel atau istilahnya besok wae 1 tahun sekali aja lah ketemu tak minta maaf. Mudah-mudahan dengan malam hari ini kita berkumpul di sini halal bihalal ini semuanya kita dengan ikhlas
untuk memberi maaf dan juga saling memaafkan. Memang kita sebagai manusia itu tentunya punya salah dan dosa yang bisa hapus dengan meminta maaf. Kadang kita kalau minta maaf itu memang mudah, tapi kalau memberi maaf itu kadang kita agak berat. Mudah-mudahan untuk warga RW 07 ini pada malam hari ini dengan ikhlas untuk memberi maaf satu sama lain, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Amin. Dan selanjutnya saya berharap kepada warga masyarakat 07 dengan adanya silaturahmi ini malah kita pererat tali silaturahmi dan kerukunan umat, kerukunan warga di 07, warga yang harmonis, nyaman, dan sejahtera. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan ramah tamah, monggo Bapak Ibu, tadi snack sudah disampaikan ketika registrasi, bisa dinikmati terkait dengan snacknya sambil makan snack. Kami ada sedikit hiburan dari adik-adik RT 23. Sebentar ya, baru persiapan. Ya, yang mana nanti ada gerakan lagu dengan lagunya Aku Indonesia. Ini dari usia sepaut sampai ke usia SD. Beri tepuk tangan yang meriah. Berikan warna kulitnya, bentuk rupa
tari lebaran namanya Mas. Iya, tari lebaran ya Pak Dokter yang ditampilkan oleh Ibu Putri ya. Iya betul. Baik, hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti malam hari ini, yaitu siraman rohani hikmah syawalan yang akan disampaikan oleh Ustadz Bimo, sekaligus mohon berkenan nanti memberikan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun suci. Baleni nek niki. Daun salam, daun suci. Cakep. Yang semangat salam duluan naik haji. Daun salam, daun pacar. Yang paling semangat rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya bagus, salamnya kompak, pasti pahalanya banyak. Supaya pahalanya banyak, boleh saya ulang satu kali lagi ya Bu ya. Ikhlas ya Pak ya. Yang paling semangat tentu pahalanya banyak. Khusus ibu-ibu yang salamnya paling keras, bulan Syawal saya doakan turun 2 kilo lagi. Lebaran baru 2 minggu sudah lemu-lemu gitu. Makmur tenan RW 7 itu ya. Sudah kompak loh, begitu diulang saya semangat malah pada kelainan semuanya. Lain-lain jawabannya karena menyesuaikan dengan lagu saya, ya kan Bu? Tidak mengapa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Wonten ngasanipun para bini sepuh, sesepuh dalah aji sepuh ingkang kala pepundi, yang terhormat Bapak Lurah Benar, Bapak Sarosa SP, yang kita muliakan Bapak Ketua RW 7 Benar, Ketua Panitia dan segenap tamu undangan yang kita muliakan. Insya Allah ceramah saya nggak panjang-panjang karena rangkaian acaranya padat dan acara ini istimewa karena panitia bisa menghadirkan Blackpink yang telah menampilkan tari lebaran barusan ya. Alhamdulillah panitianya sudah menyiapkan panggung dengan baik sehingga tidak roboh. Dari gerakan ekspresi wajahnya kelihatan antusias, ini sungguh luar biasa dan biasa di luar biasa. Tak lupa terima kasih kepada MC kita yang istimewa, Raffi Ahmad dan yang kita Slavina ya. Kita doakan mereka berdua semoga sakinah mawaddah warahmah bersama pasangan masing-masing. Puji dan syukur tidak boleh lupa kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sesungguhnya hari ini kita merasakan nikmat dan keberkahan bersama-sama berkumpul dalam acara silaturahmi dan halal bin halal warga RW 7 Kelurahan Benar. Semoga Bapak Ibu yang beragama Islam, seluruh amal ibadah muamalah di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala dan dicatat baik pahalanya dan mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan setelah Ramadan ternyata kita masuki bulan Syawal. Ada istilah yang belum disebut di sini, yaitu syawalan, yang dalam Syawal itu fenomenanya ada yang namanya silaturahmi dan halal bihalal. Sebelum panjang kata, tadi dipesan oleh Bapak RW untuk kenalan nama ya. Adik-adik, ini banyak door prize loh.
Yang hafal nama saya kan saya kasih hadiah handphone terbaru merek Swallow ya. Ya pakai dulu. Nama saya adalah Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal Bu? Ini yang seragam dari panti asuhan mana ini? Belum hafal. Saya ulang satu kali lagi, yang hafal langsung saya kasih hadiah malam ini juga tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa ya. Nama saya Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Panggilannya adalah Bimo saja ya. Bimo itu nama terkenal Ibu. Nama saya kondang Bimo artinya bibir mo. Yang bilang monyong siapa tadi? Yang bilang monyong kucek jadi orang kaya. Muni kabeh. Malah bocah ini bibir monyet. Saya ini tidak jauh tinggal dari Kampung Bener, dari Nirota tinggal ke utara kira-kira 1,5 kilo. Kampungnya namanya Kampung Jumbo. Kalau Bener, Geplaan, Sumberan itu dulu adalah area tugas saya nyolong tebu Pak. Di waktu kecil dulu, usia 80-an tahun 80-an. Terima kasih ya Mas ya. Saya doakan semoga lekas dipel menghadap Allah ke tanah suci. Doanya bagus loh. Jadi wilayah ini, area kawasan ini merupakan kawasan yang saya merasa sangat nyaman, bersahabat karena ada ikatan bahagia di waktu masa kecil lampau. Hadirin yang berbahagia, ada 2 istilah penting yang tertulis di background kita. Saya tidak akan lari kemana-mana, hanya menyampaikan ini saja. Yang pertama ada istilah silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu artinya membangun hubungan lebih baik kepada sesama. Itu namanya silaturahmi. Kalau silaturahim, membangun hubungan lebih baik dengan orang-orang yang sedarah atau saudara, ikatannya rahim. Kalau rahmi lebih luas lagi. Dari kata silah artinya tali, ikatan. Kalau rahmi lebih luas, peruntukannya untuk sosial kemasyarakatan kita. Ini adalah silaturahmi. Kemudian Bapak Ibu saya muliakan, di bulan Syawal ini silaturahmi ini ada yang sifatnya eksklusif keluarga. Kemudian ada yang namanya lebih luas lagi lingkungan masyarakat hingga berbangsa bernegara. Yang berbangsa bernegara itu sebutannya awalnya adalah halal bi halal. Menikah wonten sejarah ibu-ibu Bapak sedaya nggih. Kita perhatikan di bulan Syawal ini fenomena silaturahim menikah luar biasa. Sebuah bagian dari keajaiban dunia. Saestu. Saya dulu sering nonton National Geographic, lihat takjub dengan mudiknya, fenomena mudiknya ikan salmon dari lautan. Ikannya muara sampai sungai, sampai das, sampai hulunya. Kalau di New Zealand itu ada yang namanya kepiting merah dari lautan menuju di pulau, kemudian mereka menanggalkan cangkangnya, kemudian bertelur dan selanjutnya. Itu sungguh menakjubkan dari sebuah kajian sains modern. Tetapi sebenarnya ada sebuah fenomena mudik yang lebih dahsyat dari itu, dan ini yang paling besar terjadi di Indonesia. Apa namanya? Namanya mudik. Bapak Ibu ada yang sempat mudik kemarin, khusus yang muslim? Halo? Masih hidup? Oh, saya tanya ibunya malah. Enggak apa-apa Bu, teruskan ya. Saya sadar wajah saya kalah menari dibanding dus itu ya. Teruskan ibu yang mau makan monggo. Saya tahu saya sadar ya. Kepada ibu-ibu yang senengnya nggak dimakan, nanti senengnya boleh dibawa pulang seperti biasanya ya. Karena saya tahu persis di antara manfaat kerudung untuk bungkus konsumsi. Udah maklum di mana-mana. Kita teruskan ya. Jadi
bagi yang mudik atau yang kedatangan putra wayah Bapak katakan ye putra wayah sowan ye, berbahagialah, itu merupakan sebuah tanda keberhasilan pendidikan orang tua kepada anak cucunya. Kalau dalam pandangan agama Islam, orang yang mudik yang ngagem plat D, plat B, A, F, E, atau yang daerah timur sana ada L, ada S, ada M, ada N, bahkan P, bisa jadi DK gitu. Orang yang mudik menuju kepada orang tuanya, nilainya adalah safar fisabilillah. Jadi perjalanan ke menuju orang tuanya itu, mudiknya itu berada di jalan Allah, seharian fisabilillah, lebih mulia daripada dunia seisinya pahalanya. Seluruh biaya yang dikeluarkan ini penting loh, kagem putra simbah kagem Mbah Putri ya, sampaikan pada putra wayah ben tahun sowan supaya mereka mudik dalam rangka apa? Napa mboten kangen napa? Mengapa mboten bahagia namanya? Senatian Pak Babin ekstra kerjaannya ekstra untuk menjaga lingkungan karena banyak yang hadir. Iya, semua biaya yang dikeluarkan untuk mudik akan diganti oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala, diganti dengan 70 kali lipat insya Allah, karena fisabilillah. Bapak Ibu, kalau mau taken nih, ketika putra putri kita mudik, putra putri kita mudik memandang wajah orang tuanya saja, ulang balik, memandang wajah bapak ibu dengan ceria, itu pahalanya sama dengan orang naik haji. Karena Allah yang maha baik, maha kuasa, tak terbatas pahalanya memberikan orang yang memandang wajahnya, orang tuanya seperti orang naik haji. Senadian tetap kalah kalian yang haji, Pak. Karena yang haji kan ada arba'in, ada umrohnya, ya, pahala berlipat ketika sholat jamaah. Tetapi nilai hajinya tuh pahalanya orang. Memandang dengan mata melebar, bibirnya melebar, mengangguk-anggukkan kepala, koyo wong kaji. Tetapi saya ingatkan yang muda-muda deh, memandang wajah orang tua dengan marah, tidak sopan, gak berada begitu, dibentukani kok malah mendeleng, apalagi bantah. Jangan ya deh ya. Karena orang yang memandang bapak ibunya dengan wajah marah, terhapus semua amal kebaikannya sejak balik sampai hari itu. Na'udzubillahimin. Halo, masih hidup? Jelas apa belas? Terima kasih ya. Ibu yang jilbab coklat mandok-mandok, saya doakan semoga bulan ini jilbabnya lunas ya Bu ya. Sok tahu wong kes ya. Ini adalah sebuah kemuliaan. Kita nanti akan jawat asto, senadyan diwakili ikrar akan jawat asto. Ketika orang berjabat tangan sebelum dilepaskan tangannya, dosa-dosanya berguguran, menyempurnakan ibadah Ramadan yang merupakan pembakaran dosa-dosa dan membakar daging-daging yang terbangun dari barang-barang haram. Alhamdulillah. Ini kemuliaan bulan Syawal. Kemudian kita bersilaturahmi, ya, nilainya fisabilillah. Terus isinya apa, Bapak Ibu? Halal bil halal, separuh bagian ceramah saya. Istilah halal bil halal sebelumnya sudah cukup lama dipakai di Indonesia. Sebelum zaman kita merdeka sudah ada. Mangkunegoro I Pangeran Sambernyawa pernah melakukannya dengan istilah ini. Sebelum kemerdekaan, para pedagang-pedagang di Surakarta sudah biasa menggunakan kalimat halal bihalal. Tapi Pak, khususnya begini. Suatu hari Bung Karno, proklamator kebanggaan kita, Pak Karno menika lenggah wonten Jogja, dipun rawuhi didatangi seorang ulama al-maghfurullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah saking Jawa Timur. Pak Karno menika galau, masgul, sedih. Kenapa? Karena tahun 46 terjadi
terjadi banyak problem, banyak ketidakserasian hubungan komunikasi antara tokoh-tokoh politik Pak awalnya. Tahun 46 menikah, Ejeng Samuel Sepuh kok menawi menjadi saksi. Ibu kota Indonesia ada di mana? Ika rung sido derek sios Bu Pak. Tanggal 27 November Jakarta, Surabaya dan Semarang diserang oleh Nika, diserang oleh pasukan sekutu Inggris, Belanda dan pasukan bayaran dari Gurkha. Jakarta jatuh tanggal 27 November. Jakarta lumpuh Pak. Tanggal 1 Januari Sri Sultan Hamengkubuwono Tunggal kirim surat datang Jakarta pun Pak Karno pindah aja ke Jogja karena beliau selaku Menteri Pertahanan. Jogja akan siap menjadi ibu kota. Tanggal 2 berangkat, tanggal 3 naik kereta api. Lewat minggu Bu, lewat Sragen. Suara apa ini Bu? Pak Bimo, sepur luto ireng. Saya juga wajahnya imut, ireng mutlak gitu. Dari samping wajah saya itu katanya pede, peteng dedet. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda, amin. Lewat Sragen dumugi Tugu tanggal 4, maka Pak Karno membuat perintah instruksi Yogyakarta menjadi ibu kota. Berarti keputusan harus ada rekonsiliasi nasional, ngedem pikir, ngedem suasana politik itu Pak Karno ketika ada di Yogyakarta, karena 3,5 tahun beliau di Yogyakarta memimpin Indonesia sampai tahun 49. Nah, Ibu, Bapak saya muliakan, maka kemudian Kiai Wahab Hasbullah rawuh ke Jogja. Pak Karno tanya tahun 46 ini bagaimana caranya agar terjadi rekonsiliasi nasional terhadap tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan semuanya agar nyaman dan damai. Kiai Wahab mengatakan kita bikin aja dipertemukan tokoh politiknya, nanti akan menjadi dampak top down efek sampai di bawah, sampai di akar rumput. Kalau yang atas damai, yang bawah juga akan tentram dan damai. Tetapi bilalahipun tahun 46 idenya diterima, belum terlaksana. Tahun 47 masih terinkubasi ide segar itu. Baru tahun 48 di Gedung Agung Yogyakarta dikumpulkan tokoh politik. Maka kemudian acaranya disebut sebagai halal bil halal, saling menghalalkan dosa kesalahan sama lain agar kemudian bisa guyub rukun, membela, menjaga, membangun negara Indonesia yang waktu itu dijajah Belanda. Neng Pak, alasannya apa ya? Kenapa Bung Karno menggunakan kata halal? Karena Bung Karno sangat terobsesi dengan sebuah tulisan seorang cendekiawan dari Afghanistan yang bernama Afghani, Jalalul Afghani, yang mengatakan la islama illa bil jihad, la jihada illa bil quwwah, la quwwata illa bil ittihad, la ittihada illa bil fadail. Ngaten gambaripun. Pak Karno mengatakan tidak akan sebuah bangsa itu tegak melainkan dengan perjuangan. Tidak akan ada perjuangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali dengan adanya persatuan. Tak akan mungkin ada persatuan kecuali dengan guyub rukunnya para pemimpin yang menjadi teladan, menjaga kedamaian, ketentraman bagi masyarakatnya, bagi kelompoknya, bagi suku bangsanya. Nek wis akur dadi guyub rukun, maka kemudian bersatu, akhlaknya mulia, mementingkan kepentingan lebih tinggi dibanding kelompok-kelompoknya.
dalam skala lebih kecil. Bener ini seandainya ketua RT, ketua RW, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh seni budaya guyub rukun mengedepankan akhlak PAPE, semua masalah diselesaikan dengan kepala dingin, insya Allah bener ini akan menjadi prototipe kelurahan teladan dengan kesadaran untuk membangun kebersamaan. Kayaknya bener ini bisa menjadi model Indonesia mini level kelurahan, ya Pak J. Saya lihat yang rawon tadi tepuk tangan buat Pak Sarosa yang akan berjuang sungguh-sungguh memimpin sebuah heterogenitas kualitas sebuah masyarakat yang istimewa ini. Nah ini adalah hal yang penting, dimulai dari memaafkan, halal bil halal. Halo, masih hidup? Ibu ini loh kok mandang saya. Kenapa tuh Bu kok mandangnya gitu? Ibu ini konsentrasi kagum nopo jijik tuh Bu? Oh, atau mual-mual wajah saya ya? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu saya muliakan, apakah kita termasuk orang yang tidak mau memberikan maaf? Setahun kita berinteraksi di RT RW kita, emang kita manusia yang suci, gak punya salah dosa. Penutup saya sampaikan 3 rangkaian cerita highlight. Bapak-bapak tahu Fir'aun Pak? Ibu-ibu ngertos Fir'aun? Pinang kita putih Mirota shopping. Fir'aun itu yang pundi? Saya pernah ke Mesir, saya pernah ke museum Mesir ya. Kemudian Fir'aun ini ternyata pernah pengen tobat Pak. Dalam sebuah cerita riwayat, Fir'aun pengen tobat. Ternyata tobatnya gagal gara-gara diprovokasi oleh iblis yang menyamar menjadi laki-laki tua. Fir'aun dulu yang mengejar Musa. Suara apa Bu? Jaran. Kulo kayak jaran ngoten nggih. Awasnya tak primeni kok begini. Fir'aun itu yang mengejar Musa 600.000 Bani Israel dikejar jutaan Fir'aun dengan pasukan yang sangat besar. Fir'aun pernah mengatakan, aku ingin bertobat kepada Tuhan, aku salah mengaku sebagai Tuhan. Tapi ada orang yang menyaruh penasehatnya mengatakan, hei Fir'aun, andai kau berhenti mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa kata Bu? Ingat suaminya ya? Pasti rakyatmu akan menghukummu, akan memberontak, kau hilang kekuasaanmu yang sangat besar ini. Jangan bertobat, mereka akan ikut pada Musa. Benar begitu? Iya. Ternyata kemudian iblis itu membocorkan sebuah rahasia. Rahasianya apa? Bahwa ada sebuah dosa yang lebih besar dibanding kekurang ajaran Fir'aun. Kira-kira dosa apa Bu? Selingkuh, korupsi, nyopet, halo, anak kabeh Al-Fatihah. Baiklah, jenazah kita berangkatkan. Nah, kok kaya takziah loh teman-teman. Dosanya kira-kira apa? Ya Bu? Jawabannya belum benar sekali, tapi dapat hadiah lemari es tanpa pintu ya. Ternyata kata iblis membocorkan rahasia tentang pengampunan. Dia mengatakan begini, ada dosa yang lebih besar darimu yang telah kau lakukan. Apakah membunuh bayi Bani Israel kemudian menolak ajaran Musa? Yaitu apabila ada orang yang minta maaf, orang yang dimintai maaf enggan memberikan maaf. Loh, mingrangapura wae hanya tidak memberi maaf saja ternyata disebut sebagai dosa lebih besar dibanding Fir'aun. Masuk akal nggak?
Di mana masuk akalnya? Iya, masuk akal sekali Pak. Karena ada orang yang mau merendahkan diri, mengakui kesalahannya, bahkan kadang-kadang dia nggak bersalah, mengaku bersalah. Siapa itu? Bapak-bapak di hadapan makhluk ras terkuat di muka bumi, yaitu istrinya. Itu istri-istri di negeri Beridapan ya, bukan di bener. Oh, udah minta maaf Pak, tapi orangnya nggak mau memberi maaf. Orang ini namanya orang yang karena orangnya merendah, kemudian minta maaf, namanya bakal hak wa tunas, merendahkan manusia. Kesombongan itu yang boleh siapa? Hanya Allah yang maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Allah saja mau ngasih ampunan. Loh, kowe iki sapa? Kok ora gelem menehi ampura marang wong sing njaluk pangapura? Kenapa? Bahkan Tuhan saja memberikan maaf kepada seorang preman yang datang kepada seorang rahib mengatakan, saya telah membunuh 99 manusia. Apakah dosaku dikabulkan? Akan diampunkan? Rahibnya mengatakan, tidak akan diampuni, terlalu besar dosamu. Premannya, orang ini buatku putus asa dari ampunan Tuhan. Ambil pedangnya, siap, putus leher rahib tadi. Kemudian sempurna 100 orang mati di tangan Bromo Corah nih, residivis ini. Ternyata kemudian dia gelisah sempurna 100 orang yang bunuh. Dia tanya pada seorang kiai di kampung, apakah masih bisa diampuni ya? Hatinya mengatakan 1 siji bakal mati. Kira-kira ngatain ya, entah perutnya atau lehernya. Itu premannya gede nih kira-kira, badannya besar, yang depan tatonya SpongeBob, belakang Doraemon tuh ya, batonya Hello Kitty. Kemudian ternyata dia mengatakan, di sebelah sana ada kampung orang baik, di sebelah sana kampung orang-orang yang belum baik, orang jahat. Pindah ke sana, nah, hijrah, cari melu, cari lingkungan yang baik, engkau akan berubah. Baik Pak, terima kasih. Ia optimis. Kemudian ia menuju ke tempat kampung yang baik. Ternyata tengah jalan meninggal. Maka ketika meninggal jadi rebutannya malaikat rahmat dan malaikat azab. Setelah diukur ternyata jarak tempuhnya sudah lebih dekat kepada kampung yang baik. Itu diampuni, mateni wong 100 loh. Kita juga pernah dengar kan kisahnya seorang pelacur. Sekarang apa ya? Ya sama ya, BTS ya. Kalau LC belum butuh pelacur, beruntung lah. Kita harus mudah. Ini sudah berapa sekali, berapa ribu kali melayani laki-laki hidung belang. Hidung belang bukan Bu? Belang panu mungkin. Oleh Tuhan Yang Maha Esa diberikan hujan berkah ke rumah-rumah kita, pada keluarga kita, kampung dan kelurahan yang kita cintai, dimudahkan urusan kita dalam bekerja, belajar, mencari ilmu, mengembangkan usaha, dan menjadikan anak-anak kita besok menjadi solusi bagi permasalahan nusa bangsa negara kita semuanya. Yang muslim silakan diaminkan, kepada yang bukan muslim dipersilakan dengan cara yang terbaik buat keyakinannya. Liridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Perkasa, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin
kami, dosa-dosa sanak saudara kerabat keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah langkah bekerja, mudahkanlah langkah mengejar rezeki yang halal, yang berkah untuk menghidupi keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah keluarga kami dari pertengkaran, dari perceraian, dari sakit-sakit yang sulit akan obatnya, dari musibah dan bala bencana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Salah kurang atau lebay mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur dulu. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah istirahat dan ramah-tamah. Untuk itu kepada hadirin dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan di sisi belakang tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Monggo, silakan. Ini Bapak, dari ini pakai sebelah jadul. Ayo. Tunggu Bapak, jadi milik Bapak.
Di kopiok Pak, bujak-bujak 2 ya, sudah berapa? 6 ya? Kurang 7 lagi. Monggo Bapak silakan. Ya. Satu lagi boleh? Sudah berapa Pak Galuh? Kurang 3. Minta ibu-ibu nih. Ibu belum ada yang ngambil ya. Minta tolong ibu diambil door prize sama nanti 1 atau 2. Ya, kurang 1 ibu, 1. Gak apa-apa. Ya, terima kasih. Sudah 13 kalau ya? Sudah. Tangan dulu aja ya. Oke, baik. Kita jabat tangan dulu. Nanti setelah jabat tangan selesai, kemudian kita buka. Kita umumkan siapa yang beruntung mendapatkan door prize pada malam hari ini. Oke, baik. Berarti diharapkan bersabar. Iya, betul. Diharapkan untuk tetap di tempat menunggu acara pembagian door prize. Betul sekali. Di SMA 2, monggo silahkan bisa menempatkan diri. Adik-adik yang sudah siap untuk mengiringi acara jabat tangan, silakan naik ke atas panggung. Silakan berjabat tangan dari sisi barat, nanti langsung ke arah searah jarum jam. Monggo, apakah sudah komplit Bapak RT beserta istri, kemudian Bapak nanti RW melingkar ya Mbak Galuh ya, melingkar searah jarum jam ya. Betul, nanti akan melingkar searah jarum jam. Apakah adik-adik sudah siap? Silakan adik-adik Ya, sudah. Monggo bisa diikuti oleh tamu-tamu yang lain. Silakan Bapak Ibu tamu yang sudah selesai dahar bisa langsung berjabat tangan membentuk lingkaran searah jarum jam. Monggo silakan. Oke.
ya Maulana. Di
Selanjutnya 272 MF Sulti PG Jalan Kewonjo 28. Ada? 272. Ada? Masih berapa Pak shopping bagnya? Masih ada 2 shopping bag. Siapa? Saya sendiri menyandang. Alhamdulillah. Berkah jadi MC ya Mbak Acara dapat shopping bag kita nanti belum. Satu lagi ya shopping bagnya. Ini mau diambil sendiri atau gimana ya? Kita suami. Ya, selanjutnya shopping bag habis, shopping bag habis. Yang akan kita bagi berikutnya yang kita akan unggih adalah jam digital. Oke. 2 buah. Jam digital. Di rumah kalau Mas dinyalakan kalau bisa. Oh sudah, itu sudah berjalan. Campur. Nanti ini kabarnya jadi ya. Oke, ini jam digital. Yang udah. Ya, ini jam digital bisa dipasang di rumah. Kalau nggak rusak, pun pasang kamar boleh. Dipasang di. Bu punya cabut, silakan Bu. Selamat ya Bu. Satu lagi Mas jam digitalnya. Oke, Mas, kalau yang presensi yang pertama kali siapa sih? Yang presensi pertama kali. Pertama kali mana ya presensinya pertama kali? Oke. Emergensi yang pertama Ibnu RT 24. Ada? Ada? Oh iya. Apa Mas? Dapat apa Mas? Emergency line. Oke, emergency. Oke, lanjut. Delapan malam. Oke. Baik. Emergency sudah habis ya. Habis. Lanjut ke panci listrik ada 1 buah nih ya. Panci listrik. Oke. Nomor 109 siang Kostigo. Ada nggak? Siapa itu? Kostigo siang silakan Mbak. Dapat panci listrik. Wah, bermanfaat sekali. Oke. Panci listrik. Kemudian yang dapat kipas angin. Oh, langsung dipasang nih Mas? Iya. Kipas angin atau Bambang, apa Bambang? RT 24. Oh, Bambang yang lain ya. Oke. Masih ada satu set untuk roke-roke di rumah sama tempat duduk di bawah. Tempat duduk buat Sudah dibuka banyak sekali, belum ada yang dapat tadi. Ini Mas Tapakum nomor 198. Oh, oke, baiklah. Dapat apa Mas? Sofa bed yang lainnya. Oh, sofa bed. Iya. Nah, yang terakhir ini stiker aktif. Ya. Bisa untuk Buat roke-roke. buat nyanyi karaoke ibu di rumah, misalnya mau ke pasar, boleh karaoke. Baik. Tadi sudah selesai semua pembagian dompet sama ibu. Selesai. Ya. Ya. Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan demikian acara sawalan ala jalan pada malam hari ini telah selesai. Kami